Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Rahmawati dari Pokja Joyoboyo, Kota Kediri. Di sini saya akan membawakan program Taman Baca Masyarakat untuk anak SD. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar membaca. Kenapa kita harus belajar membaca? Karena membaca itu adalah modal utama dalam belajar. Misalnya kita sekolah, kita tidak bisa membaca, maka kita tidak tahu apa isi buku pelajaran di sekolah. Setelah kita bisa membaca, maka kita juga harus gemar membaca, karena dengan gemar membaca kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Misalnya pengetahuan tentang buku di sekolah, tentang sejarah, meliputi sejarah negara, kerajaan, dongeng, dan cerita-cerita rakyat bisa dipahami anak-anak. Sudah paham anak-anak? Paham. Sekarang Bu Guru minta tolong bacakan dongeng. Mbak Elsa, silakan dibaca dulu. Kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong. Ia dengki melihat angsa asik terbang. Ia merasa lebih pantas terbang daripada berenang. Ia marah karena memiliki tempurung. Tempurung itu yang sangat keras dan berat. Tempurung itu membuat ia tidak bisa terbang. Suatu hari ia melihat burung gagak terbang tinggi. Kura-kura meminta bantuan burung gagak untuk terbang. Burung gagak menyetujui permintaan kura-kura agar bisa terbang. Ia menggigit sebatang kayu di mulutnya. Ia memanggil angsa dari kejauhan untuk menyombongkan diri. Tetapi kura-kura lupa ia harus menggigit sebatang kayu. Kura-kura pun terjatuh dari ketinggian. Dia selamat karena tempurungnya yang keras. Akhirnya kura-kura menyesal kesombongannya. Kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong. Ia dengki melihat angsa asik terbang. Ia merasa lebih pantas terbang daripada berenang. Ia marah karena memiliki tempurung. Tempurung itu yang sangat keras dan berat. Tempurung itu membuat ia tidak bisa terbang. Suatu hari ia melihat burung gagak terbang tinggi. Kura-kura meminta bantuan burung gagak untuk terbang. Burung gagak menyetujui permintaan kura-kura agar bisa terbang. Ia menggigit sebatang kayu di mulutnya. Ia memanggil angsa dari kejauhan untuk menyombongkan diri, tetapi kura-kura lupa ia harus menggigit sebatang kayu. Kura-kura pun terjatuh dari ketinggian. Dia selamat karena tempurungnya yang keras. Akhirnya kura-kura menyesali kesombongannya. Semut dan belalang. Belalang sedang bernyanyi di musim panas. Belalang kemudian mengajak semut untuk ikut bernyanyi. Akan tetapi semut menolak ajakan belalang. Semut ingin bekerja menyiapkan makanan untuk musim dingin. Belalang justru menertawakannya ketika musim dingin tiba. Belalang kelaparan, sementara itu semut-semut terlihat bahagia. Kerbau dan buaya. Ketika kerbau jalan-jalan, ia bertemu dengan buaya. Buaya
kayu dan meminta tolong. Kerbau, tolong aku, badanku terjepit kayu. Kerbau takut kalau dimakan buaya. Tapi kerbau kasihan melihat buaya. Buaya, kalau aku membantumu, apakah kamu nanti akan memakanku? Tanya kerbau. Aku tidak akan memakanmu, kerbau, jawab buaya. Akhirnya kerbau menolong buaya. Buaya mengucapkan terima kasih dan menempati perkataannya. Dibaca dulu. Pada saat itu di sebuah hutan dekat pemukiman hidup seorang hewan bernama kancil. Dia adalah seorang hewan yang cerdik, pintar, dan cerdas. Namun karena cuaca sangat cerah, angin berhembus sepoi-sepoi, dan alun rantai dan dedaunan membuat si kancil menjadi mengantuk dan tertidur pulas. Pada beberapa saat kemudian ada suara hewan yang ramai berlarian-larian dan berteriak-teriak sehingga membangunkan si kancil. Ayo cepat lari, selamatkan dirimu, ada bencana datang. Suara hewan lain berteriak-teriak. Panik, si kancil pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Bu Guru akan membacakan cerita dan kalian dengarkan cerita ini baik-baik. Kemudian nanti Bu Guru akan kasih pertanyaan. Dan siapa yang bisa jawab nanti dapat kue. Mengerti? Mengerti. Oke, sekarang dengarkan ya. Bu Guru baca cerita. Semut dan belalang. Musim panas terasa hangat dan cerah. Belalang memainkan biola kesayangan sambil bernyanyi. Belalang mengajak semut bermain bersama. Namun semut menolak undangan belalang. Maaf belalang, aku masih ingin bekerja. Aku harus mengumpulkan cadangan makanan. Aku juga memperbaiki tempat tinggal, kata semut. Tidak disangka musim panas berakhir lebih cepat. Belalang yang terbiasa gembira lantas panik. Ia tidak memiliki persediaan makanan yang cukup. Rumahnya juga rusak karena diterjang badai. Belalang menuju rumah semut. Belalang datang meminta bantuan. Mendengar permohonan tersebut, semut menjawab, "Maafkan aku, belalang, aku tidak bisa membantumu. Rumahku terlalu sempit untukmu. Bekalku hanya cukup untuk keluargaku." Belalang akhirnya pun meninggalkan rumah semut. Belalang menyesal dan sedih. Sekarang pertanyaannya, tadi yang ada dalam tokoh dalam cerita itu siapa? Oke, sip. Musim panas terasa hangat dan cerah. Belalang mengajak main apa belalang? Biola. Ya. Yang bekerja keras tadi siapa? Yang malas bermalas-malasan tadi siapa? Rumah belalang tadi kenapa? Diterjang badai. Oke. Belalang tadi minta bantuan siapa? Iya, pinter. Karena kalian tadi sudah menjawab pertanyaan Bu Guru, kalian akan saya beri satu persatu. Ini Mas Dwi, Mas Alif, Mas Asla. Terima kasih. Oke, ini. Terima kasih. Iya,
Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu Battery ya. menunjukkan Saya dipimpin Mbak Asa. 40%. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini untuk anak-anak.